Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Rafiq dari kelas A22. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang strategi pendanaan dan keberlanjutan inovasi pendidikan Islam. Yang mana presentasi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah inovasi pengelolaan lembaga pendidikan Islam yang diampu oleh beliau Dr. Esmi Salsa Sofiyati MPDI. Oke, mungkin kita langsung saja untuk masuk ke materi selanjutnya. Untuk tujuan presentasi ini, yang pertama adalah nanti saya akan menjelaskan tentang sumber pendanaan inovasi pendidikan Islam. Karena di sini untuk mengetahui dari mana saja dana bisa diperoleh guna mendukung program inovatif baik dari internal lembaga maupun eksternal. Yang kedua, menguraikan strategi pengelolaan dana inovasi, mengupas secara efektif dan akuntabel dalam merancang, mengatur, dan menggunakan dana secara efisien. Kemudian mengidentifikasi tantangan keberlanjutan. Ini menggambarkan hambatan-hambatan yang mungkin muncul dalam mempertahankan inovasi dalam jangka panjang. Kemudian menunjukkan peran manajemen dalam pendanaan dan keberlanjutan. Nanti akan menyadarkan pentingnya peran kepemimpinan dan sistem manajemen dalam merancang strategi keberlanjutan. Untuk sumber pendanaan inovasi pendidikan Islam, pendanaan inovasi tidak hanya bergantung pada pemerintah. Ada lembaga zakat, CRS perusahaan, serta jaringan alumni dan mitra internasional berperan penting mendukung program-program pendidikan Islam yang inovatif. Untuk pendanaan, dana pemerintah itu bisa dari BOS, Kemenak ataupun Kemendikbud. Dana operasional pendidikan yang bisa dialokasikan sebagian untuk kegiatan inovatif jika sesuai dengan rencana kerja sekolah. Kemudian untuk lembaga zakat, infak dan wakaf atau siswaf itu bisa digunakan diarahkan untuk mendanai program pendidikan berbasis Islam. Kemudian CSR dan dukungan swasta itu dapat memberi bantuan dalam bentuk dana atau fasilitas melalui program tanggung jawab sosial. Kemudian untuk donatur individu ataupun alumni itu sangat berpotensi besar ketika sesuatu sekolah atau madrasah mempunyai jejaring alumni dan simpatisan yang sangat peduli. Kemudian kerjasama internasional itu bisa berupa lembaga internasional yang sering membuka hibah untuk program pendidikan Islam dan inovasi digital. Untuk strategi pengelolaan dana inovasi, karena dana yang besar tidak menjamin keberhasilan jika tidak dikelola dengan baik. Transparansi audit dan pemanfaatan teknologi finansial sangat penting untuk efektivitas penggunaan dana. Ada beberapa cara strategi. Yang pertama, perencanaan anggaran yang transparan. Anggaran harus dirancang secara terbuka, melibatkan tim dan disesuaikan dengan tujuan dari inovasi. Kemudian audit internal dan akuntabilitas publik. Laporan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terberkala untuk membangun kepercayaan seorang pendonor. Kemudian diversifikasi sumber dana. Jangan hanya bergantung pada satu sumber. Bisa menggunakan beberapa kombinasi yang tadi sudah saya sebutkan di awal. Kemudian pendekatan berbasis proyek, fokus dana pada proyek spesifik seperti kelas digital atau pelatihan guru berbasis teknologi. Kemudian pemanfaatan teknologi finansial. Gunakan platform donasi daring yang sesuai syariah seperti Kitab Bisa Zakat ataupun yang lainnya. Kemudian untuk tantangan pendanaan dan keberlanjutan, tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi dari keterbatasan anggaran hingga kebutuhan teknologi yang mahal. Semua perlu strategi yang matang. Ada beberapa tantangan dan keberlanjutan. Yang pertama tadi keterbatasan dana pemerintah. Kemudian kurangnya SDM, manajemen keuangan, fluktuasi pendanaan sosial dan minimnya inovasi model pembiayaan. Kemudian biaya yang tinggi dalam digitalisasi pendidikan. Itu beberapa tantangan pendanaan dan keberlanjutan yang
bisa kita hadapi bersama-sama. Untuk peran manajemennya, yang pertama adalah kepemimpinan visioner dan berjejaring. Jadi pemimpin lembaga harus punya visi jangka panjang dan kemampuan membangun sebuah kemitraan. Kemudian perencanaan berbasis data dan kebutuhan. Rencana harus dibuat berdasarkan evaluasi kebutuhan yang real dan data evaluasi. Kemudian peningkatan kapasitas SDM. Guru dan staf perlu pelatihan dalam inovasi pembelajaran dan pengelolaan dana. Kemudian monitoring dan evaluasi program. Program harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas penggunaan dana. Kemudian komunikasi publik dan branding lembaga. Lembaga harus mampu membangun citra baik agar dipercaya oleh masyarakat dan donatur. Sebagai penutup, inovasi tanpa pendanaan adalah angan-angan, tapi inovasi tanpa keberlanjutan adalah kegagalan. Ini semua menggarisbawahi bahwa dana adalah fondasi inovasi, tapi inovasi juga harus terus berjalan, bukan hanya proyek sesaat. Kemudian ada kolaborasi manajemen, semua lini, baik dari guru, kepala sekolah, yayasan, staf, dan juga wali murid, siswa, komite, semua harus bekerja sama untuk mengadakan inovasi dalam pendidikan. Kemudian pendanaan yang beragam, kombinasi dari BOS, dari Kemenak, dari pihak swasta ataupun alumni, itu sangat efektif untuk bisa berkolaborasi dalam pendanaan. Kemudian visi jangka panjang dan evaluasi rutin. Inovasi harus memiliki target jangka panjang dan diukur dampaknya secara berkala. Itu tadi tentang inovasi, pendanaan, dan lain sebagainya tentang strategi pendanaan keberlanjutan inovasi pendidikan Islam. Semoga bisa bermanfaat dan sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.